Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dan kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 1. Mengidentifikasi struktur dan fungsi organ dalam sistem peredaran darah pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1.1 menganalisis fungsi darah pada manusia. 1.2 menyebutkan komponen-komponen darah pada manusia. 1.3 menyebutkan fungsi tiap-tiap komponen darah pada manusia. 1.4 mengidentifikasi fungsi tiap-tiap organ dalam sistem peredaran darah pada manusia. Dan 1.5 mengidentifikasi pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, kemudian apa itu sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah yaitu suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan juga pembuluh darah, yang dimana sistem organ sirkulasi darah tersebut berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, darah pada manusia itu juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu darah itu memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai transportasi berbagai zat, yang dimana darah itu akan mengedarkan atau menyalurkan berbagai zat yang berada di tubuh yang diproses itu ke seluruh tubuh, yang dimana darah itu menjadi sebagai transportasi untuk mengedarkan atau menyalurkan berbagai zat ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua itu fungsi darah sebagai proteksi dari benda-benda asing. Nah, seperti karena di dalam darah itu terdapat beberapa sel darah, ya, termasuk itu sel darah putih atau leukosit yang membantu di situ untuk melindungi diri kita, melindungi tubuh kita dari serangan infeksi dan bakteri. Jadi fungsi darah pada manusia itu sebagai proteksi atau pelindung dari benda-benda asing yang masuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu darah berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan juga regulasi. Nah, yang berikutnya yaitu komponen-komponen darah pada manusia. Jadi darah memiliki komponen yaitu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu cairan darah atau biasa disebut juga dengan plasma, dan sel-sel darah, yang dimana darah manusia itu terdiri dari 55% yaitu cairan darah atau plasma darah, dan yang sisanya atau 45%-nya itu sel-sel darah. Dan pada tubuh manusia itu memiliki 3 macam sel darah. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih, leukosit, dan juga keping darah atau yang biasa disebut dengan trombosit. Nah, setelah mengetahui apa saja komponen darah pada manusia, nah sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari komponen darah pada manusia tersebut. Yang pertama yaitu plasma darah. Jadi sekitar 91% plasma darah itu terdiri dari cairan atau air, dan yang selebihnya atau sisanya itu terdiri dari zat-zat terlarut. Nah, yang di dalamnya zat terlarut itu terdiri dari protein plasma yang di dalamnya mengandung albumin, protrombin, fibrinogen, dan juga antibodi. Akan tetapi selain itu juga terdapat garam-garam mineral dan zat-zat yang diangkut oleh darah seperti zat makanan, sisa metabolisme, gas-gas maupun hormon. Nah, dalam protein plasma tadi itu terdapat fibrinogen, yang dimana fibrinogen dalam plasma darah itu juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu fibrinogen itu merupakan bahan penting yang diperlukan atau dibutuhkan untuk membantu proses pembekuan darah pada saat terjadi luka, pada saat tubuh kita mengalami luka. Itu fibrinogen membantu dalam proses pembekuan darahnya.
Selain itu juga terdapat fungsi sel darah, yaitu yang dimana telah diketahui bahwa sel darah pada manusia itu terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit yang memiliki berbentuk bulat yang di tengahnya itu sedikit cekung seperti jika digambarkan itu seperti donat. Nah, kemudian eritrosit ini memiliki hemoglobin yang dimana hemoglobin itu berwarna merah sehingga sel darah merah itu berwarna merah. Jadi jika ada yang bertanya mengapa sel darah merah itu berwarna merah, nah jawabannya yaitu karena terdapat hemoglobin yang di situ hemoglobin berwarna merah sehingga sel darah merah pada tubuh manusia itu juga berwarna merah gitu. Jadi eritrosit itu berfungsi untuk membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida saat kita bernafas. Nah, pada pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen, nah itu juga merupakan fungsi dari hemoglobin. Yang di situ hemoglobin juga ikut berperan dalam pengikatan atau pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, eritrosit juga berfungsi sangat penting dalam kelangsungan hidup, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang selanjutnya itu sel darah putih atau leukosit, yang dimana leukosit itu berfungsi untuk melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi atau penyakit dan untuk menghasilkan antibodi. Antibodi yaitu zat yang dapat membasmi baik itu membasmi virus, bakteri, jamur ataupun parasit serta zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pada sel darah putih itu melindungi kita dari berbagai penyakit dan infeksi dengan dihasilkannya antibodi dari leukosit tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Nah, pada trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh kita terjadi luka. Jadi tepatnya trombosit itu akan membentuk membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna untuk menghambat pendarahan sekaligus mengurangi merangsang pertumbuhan jaringan baru di area yang luka. Baik, dilanjutkan yaitu selanjutnya organ sistem peredaran darah pada manusia. Jadi organ apa yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia? Nah, yaitu terdapat jantung dan juga pembuluh darah. Jantung itu adalah organ terpenting dalam tubuh manusia yang mempunyai ukuran sebesar kepalan tangan, yang dimana jantung itu berfungsi untuk memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Itu fungsi dari darah. Dan yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdapat 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri itu berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dinding arteri ini lebih tebal, kuat dan juga elastis dibandingkan dinding pembuluh balik karena pada pembuluh nadi atau arteri ini harus menahan tekanan darah yang dipompa oleh jantung. Kemudian pembuluh balik atau vena itu berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Nah, dibandingkan dengan arteri, pada pembuluh balik atau vena ini tekanan dari vena itu rendah sehingga ia dapat menyimpan kadar darah yang banyak dalam sirkulasi. Jadi vena ini memiliki katup dalam saluran pembuluh darah yang untuk memastikan bahwa darah itu mengalir pada arah yang sama dan membantu darah untuk berjalan kembali ke jantung melawan tekanan gravitasi. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu merupakan pembuluh yang menjembatani antara arteri dan vena, antara pembuluh balik dan pembuluh
nadi. Jadi pada pembuluh nadi dan pembuluh vena terdapat saluran yang menjembatani, yaitu yang disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini sifatnya itu sangat tipis bila dibandingkan dengan arteri dan vena. Karena darah bersih dari arteri itu diantarkan ke pembuluh kapiler, di mana terjadi pergantian oksigen dan karbon dioksida di dalamnya, sehingga pembuluh kapiler ini mengangkut darah kembali ke vena agar bisa diangkut kembali oleh jantung. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia. Jadi pada sistem peredaran darah manusia itu memiliki kelainan atau gangguan, yaitu entah itu pada jantung, pembuluh darah maupun yang lainnya. Jadi pada penyakit dan kelainan pada jantung itu yang pertama ada angina, di mana angina itu merupakan kondisi kekurangan tekanan darah atau kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen ke otot jantung akibat penyempitan atau penyumbatan yang terjadi pada pembuluh arteri jantung, yang dimana kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang yang mengalami angina ini dapat merasakan nyeri pada dadanya. Kemudian yang kedua yaitu kardiomiopati, yang dimana kardiomiopati ini kelainan pada otot jantung, entah itu dari secara struktur maupun fungsi, yang dimana mengakibatkan otot jantung ini melemah. Jadi otot jantung itu lemah dan dapat berakibat pada berkurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian penyakit dan kelainan pada darah yaitu yang pertama anemia. Anemia itu merupakan penyakit yang terjadi karena kekurangan hemoglobin di dalam darah. Jadi kurangnya hemoglobin itu dapat terjadi karena penderita anemia atau seseorang yang mengalami anemia itu mengalami kekurangan eritrosit dan juga kekurangan volume darah itu sendiri gitu. Jadi penyakit ini itu disebabkan oleh kekurangan vitamin K, zat besi maupun kekurangan vitamin B12. Dan yang selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia ini penyakit yang dapat disebabkan karena faktor genetika. Jadi hemofilia itu dapat turun temurun. Karena hemofilia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor genetika. Hemofilia ini sendiri merupakan kelainan pada darah, yang dimana darah itu ketika terjadi luka itu sulit membeku. Jadi pada saat tubuh kita mengalami luka dan mengeluarkan darah, nah darah yang keluar itu akan keluar secara terus-menerus karena sukar membeku itu tadi, sulit untuk membeku, sulit untuk terhambat atau berhenti. Yang selanjutnya yaitu gangguan dan kelainan pada pembuluh darah. Nah, yang pembuluh darah itu memiliki kelainan atau gangguan, yang pertama yaitu varises dan kedua trombus. Nah, varises ini merupakan perbesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Nah, varises ini terjadi karena penumpukan darah pada pembuluh darah di kaki. Jadi kaki itu membengkak dan membesar. Itu yang dinamakan varises. Kemudian yang kedua yaitu trombus. Trombus itu gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Itu trombus juga bisa terjadi karena adanya disfungsi endobel gitu. Jadi trombus itu merupakan gumpalan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.